Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ramawati Joni dengan NIM 210731107. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada UAS Praktek KRS. Pertanyaan pertama, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Fungsi komponen dari rem cakram. Yang pertama ada kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada bagian mobil. Karena kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Kaliper juga sering disebut sebagai penumpang kapas rem beserta piston brake. Kaliper rem akan bekerja dengan menggunakan tekanan hidrolik yang dihasilkan dari perubahan tekanan minyak rem yang masuk melalui selang atau kabel rem. Setidaknya ada dua tipe kaliper rem yang perlu diketahui, yaitu kaliper jenis floating dan Fichet. Yang kedua ada kampas rem. Kampas rem atau pad rem atau bisa disebut dengan brake pads adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Yang ketiga ada piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros as roda, yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Piringan cakram akan berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem, sehingga muncullah proses pengereman pada mobil. Yang keempat ada kaliper bracket. Kaliper bracket memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil, karena kaliper bracket berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper dan hal ini membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. Yang kelima ada piston brake. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kapas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Yang keenam ada sel piston. Sel piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Yang ketujuh ada master silinder. Master silinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master silinder memiliki komponen sistem yang langsung terhubung dengan pedal rem dan dari pistonlah yang akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. Yang kedelapan ada reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master silinder. Dan yang kesembilan ada brake fluid. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media pengantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. Dan yang terakhir ada booster rem. Booster rem berfungsi sebagai assist yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. Cara kerja rem cakram. Cara kerja rem cakram yang pertama pada saat rem diinjak. Proses kerja dimulai pada saat Anda menginjak pedal rem pada motor dan mobil. Pada saat itulah tekanan hidrolis pada master silinder muncul. Dalam master silinder terdapat minyak rem yang akan menciptakan tekanan. Tekanan yang tersebut nantinya akan disalurkan ke aktuator rem atau kaliper rem. Kaliper akan menggerakkan piston, di mana gerakan tersebut dapat mendorong dua buah kapas rem untuk menjepit rotor. Yang kedua, pada saat rem dilepas. Pada saat melepaskan pedal rem kendaraan, maka yang terjadi adalah tekanan hidrolis langsung menghilang. Tidak hanya tekanan ini akan membuat kampas rem tidak memiliki daya dorong. Kampas rem yang seharusnya menekan rotor akan membuat rotor terbebas, sehingga ban mobil akan bergerak leluasa sesuai dengan transmisi. Jenis-jenis rem cakram. Yang pertama, sistem rem cakram hidrolis. Sistem pengeraman yang memanfaatkan fluida sebagai pemindah tenaga dari tuas ke kaliper rem. Cara kerja rem hidrolis yakni selaras dengan hukum Pascal alias menggunakan tekanan. Secara mekanis, mengandalkan kabel seperti pada sepeda.
Pertanyaan yang kedua, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Prinsip kerja booster rem, setelah mengetahui fungsi dari booster rem, pasti akan perlu mengenali prinsip kerja dari komponen tersebut. Prinsip kerja dari komponen ini akan memanfaatkan perbedaan tekanan pada bagian atmosfer serta manifold. Kedua perbedaan tekanan ini bekerja dengan menggunakan membran diafragma yang tersedia di dalam booster rem. Master silinder akan dihubungkan dengan membran booster rem dan komponen pusrod pedal agar dapat menghasilkan daya pengiriman yang besar. Dengan begitu, pengemudi bisa memberikan langkah pedal yang paling kecil dan mudah. Daya penekanan dari pedal rem ini biasanya akan lebih berfungsi jika digunakan pada saat kendaraan dipacu pada kecepatan tinggi. Namun, apabila booster mengalami masalah atau kerusakan, tentunya akan menyebabkan berbagai kendala. Masalah ini akan terasa lebih mengganggu pada sistem rem dan cara kerja booster rem kendaraan. Meskipun begitu, booster rem masih dapat digunakan oleh pengemudi. Akan tetapi, rem akan terasa lebih berat jika dibandingkan dengan kondisi normal. Cara kerja booster yang pertama, saat pedal rem tidak bekerja. Air valve tertarik ke kanan oleh air valve return spring bertemu dengan kontrol valve sehingga tertutup dan udara luar tidak bisa masuk ke variabel pressure camber. Vakum valve terbuka menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variabel pressure camber. Piston terdorong ke kanan oleh pegas diafragma. Yang kedua, saat pedal rem diinjak. Valve operating rod mendorong air valve dan kontrol valve, menyebabkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan udara luar masuk ke variabel pressure camber. Perbedaan tekanan antara variabel dan konstan pressure camber menyebabkan piston bergerak ke kiri. Fungsi komponen booster rem. Ketika berkendara, tentu pengemudi bisa saja memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Untuk menjaga keselamatan, maka terdapat komponen mobil booster rem. Fungsinya dapat memperbesar atau melipat gandakan sistem pengereman dan juga meringankan injakan pedal rem pada kendaraan roda 4. Maka dari itu, daya yang digunakan untuk mengoperasikan pedal rem tidak perlu lagi membutuhkan energi yang banyak. Rem servo udara. Prinsip kerja rem servo udara. Pada saat mesin hidup, kompresor akan mengkompresikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan tersebut ke air tang sehingga tekanan udara di air tang meningkat saat tekanan melebihi sesuai standar pabrikan. Secara otomatis air tank akan membuat udara dari kompresor kembali menyuplai udara bertekanan ke air tang. Pada saat pedal rem diinjak, maka piston mekanisme brake camber akan mendorong plugger sehingga membuka saluran menuju brake camber dan menutup release valve. Pada brake camber, tekanan angin ini diubah menjadi gerakan mekanis. Tuas brake camber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan antara brake lining dengan drum brake. Akibatnya kendaraan akan diperlambat putarannya. Kemudian pada saat pedal rem dilepas, maka plungger pada mekanisme brake camber akan terdorong ke atas oleh spring. Akibatnya brake valve tertutup dan release valve terbuka, sehingga tekanan dari air tank dihentikan dan tekanan di dalam brake camber berbalik ke release valve untuk dibuang ke atmosfer. Tekanan di dalam brake camber sama dengan tekanan atmosfer. Dengan bantuan return spring, tuas brake camber kembali ke posisi semula, akibatnya rem bebas. Komponen rem servo udara. Yang pertama ada air tank, berfungsi untuk menampung udara sementara yang disuplai dari kompresor udara yang sebelumnya. Udara tersebut sudah disaring terlebih dahulu oleh filter udara dan air dryer agar udara yang masuk ke dalam tangki benar-benar bersih, tidak terdapat kotoran atau air yang masuk ke sistem saluran. Yang kedua ada air kompresor. Kendaraan yang menggunakan udara bertekanan dalam sistem rem dan peralatan tambahan lainnya. Dan udara tersebut dihasilkan oleh kompresor udara yang kemudian disalurkan dulu ke air dryer untuk disaring ke uap lembab dalam udara dibersihkan dan setelah melalui proses penyaringan selanjutnya dikirim ke tangki udara. Yang C, brake valve.
Katup rem brake valve terpasang di bawah pedal rem pada sistem FOB atau AOB. Katup ini mengendalikan rem dengan membuka dan menutup untuk mengalir udara bertekanan. Pengendalian rem untuk roda depan dan belakang dilakukan secara terpisah. Yang relay valve dikendalikan oleh udara bertekanan dari brake valve. Relay valve membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari tangki ke tabung rem atau bisa disebut dengan brake camber. Yang E ada brake camber. Brake camber berfungsi untuk merubah tekanan udara menjadi gerakan mekanis dan melalui sebuah pusrod menggerakkan tuas select adjuster. Dan yang terakhir ada air dryer. Seperti dikatakan di atas tadi, air dryer berfungsi untuk menyaring kelembapan udara. Sebelum udara masuk ke tangki, udara di air dryer di antara air dan kotoran disaring terlebih dahulu, agar udara yang masuk ke air tank benar-benar bersih. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Yang booster rem, gangguan pada booster rem. Yang pertama, ada kemudi yang bergetar pada saat kita mengerem ketika kendaraan melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, kemudian menginjak rem akan terasa getaran yang tidak seperti biasa pada kemudi. Getaran ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah cakram mobil yang sudah tidak rata karena memang sudah memasuki masa pakai. Kemungkinan cakram mobil ini sudah berkarat. Yang kedua, mobil yang condong ke satu sisi. Mobil yang condong ke satu sisi artinya memang sudah kehilangan kendali pada mobil. Ini menjadi salah satu tanda bahwa rem mobil sudah bermasalah serius. Yang ketiga, pedal terlalu ringan. Ini bisa saja disebabkan oleh rem mobil yang blong. Hati-hati terjadi kecelakaan apalagi di jalanan yang menurun. Rem blong ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, kebocoran pada sistem pengereman pada silinder eksternal maupun internal menjadi salah satu faktornya. Dan yang terakhir, seluruh mobil bergetar saat direm. Jika seluruh mobil bergetar saat pengereman, bisa jadi itu adalah tanda bahwa rem belakang mobil bermasalah. Cara mengecek apakah rem belakang mobil bermasalah atau tidak dengan mengerem menggunakan rem tangan ketika melaju dengan kecepatan rendah. Jika memang terjadi kerusakan pada rem belakang, segera dibawa ke bengkel servis. Dan cara mengatasinya, yang pertama, lakukan pemeriksaan menyeluruh kondisi booster rem mobil. Yang kedua, lepas master rem yang menempel. Yang ketiga, lepaskan booster dari bodi serta pedal rem. Yang keempat, jika karet membran sobek, maka tambah dahulu karetnya sehingga dapat kembali tertutup. Yang kedua ada servo udara. Gangguan pada rem servo udara. Yang pertama, kemudian bergetar saat kita mengerem ketika kendaraan melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian kita menginjak rem, akan terasa getaran yang tidak seperti biasa pada kemudi. Yang kedua, mobil yang condong ke satu sisi. Mobil yang condong ke satu sisi artinya memang mobil sudah kehilangan kendali. Ini menjadi salah satu tanda bahwa rem mobil sudah bermasalah serius. Yang ketiga, pedal rem terlalu ringan. Itu bisa disebabkan oleh rem mobil yang blong. Dan langkah perbaikannya, yang pertama, lakukan pemeriksaan menyeluruh kondisi booster rem mobil. Lepas master rem yang menempel pada tabung booster sehingga tidak mengganggu proses perbaikan. Yang ketiga, lepaskan booster dari bodi serta pedal rem. Jika karet membran sobek, maka tambah dahulu karet sehingga dapat kembali tertutup. Yang keempat, setelah selesai menambal, bisa memasangkan kembali komponen-komponen yang dilepas. Dan yang terakhir, kemudian lanjutkan uji kendaraan untuk memastikan jika kondisinya sudah benar. Pertanyaan yang keempat, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. Fungsi komponen sistem suspensi yang pertama, pegas.
Pegas merupakan komponen utama yang memiliki peranan sangat penting dalam sebuah sistem suspensi mobil, dan fungsi utama dari pegas adalah untuk menyerap atau meredam berbagai kejutan yang dihasilkan dari gesekan jalanan dengan roda mobil, supaya tidak terus berlanjut ke bagian bodi mobil. Yang kedua adalah shock absorber. Shock absorber atau peredam kejut merupakan komponen suspensi mobil yang berfungsi untuk meredam gerakan naik turun atau oksilasi yang biasanya ditimbulkan oleh pegas yang menyerap berbagai kejutan atau getaran dari permukaan jalan. Yang ketiga ada ball joint. Ball joint berfungsi untuk menerima berbagai beban lateral beserta horizontal pada mobil. Yang keempat ada stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk menjaga keseimbangan bodi saat mobil sedang berbelok. Ketika mobil berbelok, tentu akan memunculkan gaya sentrifugal, yaitu gaya dari benda yang melakukan putaran atau berputar untuk dapat keluar dari lintasan. Yang kelima ada bumper. Bumper memang terdiri dari beberapa komponen di dalamnya, seperti bounding dan rebounding. Keduanya dipasang biasanya untuk melindungi axle, frame, shock absorber, dan lainnya. Bounding bumper biasanya akan bertugas saat kendaraan sedang mengerut dan rebounding bumper akan bertugas ketika kendaraan sedang mengembang. Yang keenam ada lateral control rod. Lateral control rod merupakan salah satu komponen tambahan suspensi mobil yang kurang begitu dikenal. Meskipun komponen ini dipastikan ada dalam sebuah kendaraan roda 4 atau mobil. Komponen lateral control rod berfungsi untuk menahan aksle ketika adanya sebuah beban yang berada dari bagian atau arah samping. Yang ketujuh ada upper dan lower arm. Upper dan lower arm adalah salah satu bagian dari sistem suspensi yang bertugas untuk menghubungkan bagian knuckle arm dengan bodi mobil, sehingga pada bagian roda akan terpasang di knuckle arm. Yang kedelapan ada strut bar. Strut bar adalah komponen dalam sistem suspensi mobil yang berfungsi untuk menahan lower arm supaya kemiringan di bagian roda depannya dapat terjaga dengan baik dan maksimal. Yang kesembilan ada knuckle arm. Knuckle arm adalah komponen suspensi mobil yang posisinya berada di bagian depan roda mobil. Pada dasarnya, roda mobil akan berputar secara terus-menerus pada bagian poros spindle yang berasal dari knuckle arm. Knuckle arm memiliki fungsi yang sangat penting, sehingga mengharuskan untuk selalu merawat sistem suspensi pada mobil. Yang B, jenis-jenis suspensi pada mobil. Yang pertama ada suspensi McPherson. Jenis suspensi ini paling banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan ringan seperti sedan, MPV, hatchback, dan sejenisnya. Jenis suspensi depan ini tergolong tipe suspensi independen di mana roda kanan dan kiri mobil tidak terpaut. Yang kedua ada suspensi double wishbone. Suspensi double wishbone banyak dipakai oleh kendaraan crossover seperti double cabin dan big SUV. Jenis suspensi ini tergolong independen untuk jenis suspensi depan. Sekelas suspensi double wishbone terlihat mirip dengan McPherson. Yang ketiga ada suspensi rigid. Suspensi rigid dapat ditemukan pada kendaraan jenis bus dan truk. Suspensi ini termasuk suspensi dependen, di mana roda kanan dan kiri terletak pada satu blok kaku. Suspensi tipe ini dapat terletak pada suspensi depan maupun belakang. Yang keempat adalah suspensi multilink. Suspensi jenis ini memiliki cukup banyak penghubung. Penghubung atau link ini bekerja seperti lengan suspensi, namun berjumlah 3 bahkan lebih. Link-link yang ada didesain sedemikian rupa sehingga dapat menunjang pergerakan roda ketika meredam getaran. Dan yang terakhir adalah suspensi torsion beam. Suspensi torsion beam disebut juga sebagai suspensi semi-independen. Suspensi ini memiliki desain dasar seperti suspensi rigid yang diinovasikan sedemikian rupa agar menghasilkan efek suspensi yang lebih baik. Pertanyaan yang kelima, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Analisis gangguan yang pertama, peredam suspensi rusak. Yang kedua, kaki-kaki tidak lurus.
Yang ketiga, oli shock breaker bocor. Yang terakhir, bantalan per mobil menipis. Dan yang kelima, ada ball joint rusak. Penyebabnya yang pertama, keadaan tersebut diakibatkan oleh lemahnya proses peredam dan tekanan ban yang berkurang, sehingga ketika melakukan pengereman menjadi tidak stabil. Yang kedua, seringnya suspensi menghantam lubang. Apabila jika mobil dibawa dalam keadaan kencang, lambat laun berpotensi membuat kaki-kaki tak lurus. Yang ketiga, shock breaker dialiri oli untuk membantu komponen menahan serta menyerap guncangan jalan. Oli shock breaker kerap bocor jika mobil sering dibawa ugal-ugalan saat menghantam lubang. Yang keempat, bantalan per akan menipis seiring umur atau jika mobil jarang dibawa perlahan melewati jalan berlubang. Kerusakan ini ditandai bunyi berdecit setiap ada guncangan. Kalau dibiarkan dan tidak diperbaiki, kemungkinan dapat patah ketinggian mobil yang tak rata di satu sisi jika bisa menjadi pertanda ada masalah dengan per, karena per berfungsi menahan bobot mobil. Dan yang terakhir, ball joint adalah penghubung suspensi dengan ban, penyerap sebagian guncangan, dan titik rotasi ketika setir kemudi dibelokkan. Bisa mengetahui ball joint perlu diganti saat mendengar bunyi besi beradu, terutama pada saat mobil sedang belok. Untuk lebih memastikan, dongkraklah mobil dan goyangkan setiap ban menyilang seperti huruf X. Jika ada ban yang bisa digoyangkan seperti itu, maka ball joint di ban tersebutlah yang rusak. Cara memperbaikinya, yang pertama, lakukan langkah pemeriksaan pada peredam suspensi. Usahakan untuk memperbaikinya, namun jika tidak bisa diperbaiki, terpaksa untuk melakukan pergantian. Yang kedua, rutinlah sporing dan balancing minimal tiap 20.000 km atau saat mobil terasa mencong atau bergetar di jalur yang lurus. Yang ketiga, ganti sel shock breaker dengan baru agar tidak terjadi kebocoran minyak pelumas. Yang keempat, cek bantalan per apakah dalam kondisi yang masih bisa dipakai. Kalau tidak, ganti dengan bantalan yang baru. Hindari membawa kendaraan di jalan yang berlubang. Dan yang terakhir, ketika ball joint rusak, lakukan segera pergantian ball joint karena ball joint tidak dapat diperbaiki dan merupakan komponen sekali pakai. Jika memaksakan untuk memperbaikinya, maka akan ada akibat buruk nanti. Pertanyaan yang ke-6, tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang, beserta gambarnya. Yang pertama ada front wheel drive atau FWD. FWD adalah mobil dengan penggerak dua roda yang menggunakan roda depan sebagai penggeraknya. Sistem penggerak roda depan umumnya dikombinasikan dengan mesin depan yang posisinya melintang. Mobil mesin depan dengan penggerak depan kerap disebut dengan kode FF alias front engine. Front wheel drive, hampir semua jenis mobil menggunakannya mulai dari city car, hatchback, sedan kecil sampai besar, SUV dan MPV. Perpaduan ini mampu membuat mesin bekerja lebih efisien. Hal ini diperoleh berkat minimnya tingkat gesekan yang terjadi lantaran komponen yang digunakan lebih sedikit. Konfigurasi ini tak menggunakan as kopel untuk menyalurkan tenaga seperti pada penggerak belakang. Kombinasi mesin depan penggerak depan semakin efisien dengan peletakan mesin melintang. Karena garis sumbu putaran roda sudah sejajar dengan garis sumbu putaran mesin, artinya gigi akhir hanya berfungsi sebagai gigi reduksi, bukan pengubah arah garis sumbu seperti di penggerak belakang. Kelemahan konfigurasi ini pada kekuatan as penggerak karena fungsi ganda yang harus ditanggung oleh roda depan, yaitu sebagai roda penggerak, sekaligus sebagai kemudi yang mengendalikan arah kendaraan. Yang kedua ada rear wheel drive atau RWD. RWD maksudnya adalah mobil dengan penggerak dua roda yang menggunakan roda belakang sebagai penggeraknya. Sistem penggerak roda depan FWD bisa dikombinasikan dengan mesin depan FR front engine, rear wheel drive, mesin tengah MR,
mid-engine rear-wheel drive, dan mesin belakang rear engine rear-wheel drive. Masing-masing kombinasi mesin penggerak ini memberikan karakter pengendalian yang berbeda-beda. Mobil mesin depan dengan gerak roda belakang FR di Indonesia contohnya Toyota Avanza, Daihatsu, Xenia, dan Wuling Convero. Selain itu, posisi mesin di depan diyakini mampu melindungi pengemudi dan penumpang saat terjadi benturan dari depan. Kelebihan lain dari konfigurasi ini adalah karakter yang dihasilkan cenderung lebih halus dibanding penggerak depan. Kelemahan efisiensi mesin sulit didapat, bila tenaga mesin pas-pasan, kerugian gesekan kian melemah performa mobil secara keseluruhan. Mesin depan penggerak belakang juga membuat kemudi menjadi lebih ringan dan tidak seliar penggerak depan. Namun, gejala oversteer cukup mudah terjadi pada saat menikung. Pertanyaan ketujuh, tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Komponen-komponen pada roda dan ban. Yang pertama ada tread. Tread adalah komponen yang ban paling luar atau disebut telapak atau lapisan ban luar yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah jalan. Pada bagian tread berfungsi untuk melindungi ban dari benturan atau tusukan bebatuan yang bisa merusak ban. Yang kedua ada karkas atau casing. Casing adalah yaitu lapisan benang berbentuk ban dan merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Karkas biasa digunakan untuk ban bias, sedangkan casing digunakan untuk ban radial. Yang ketiga ada bell atau breaker. Bell atau breaker adalah bagian lapisan benang yang diletakkan antara bagian tread dan casing. Fungsi dari keduanya adalah untuk memperkuat daya rekat antara tread dan karkas. Yang keempat ada bed adalah sebuah kawat yang menjadi satu dan dikelilingi oleh karet ban yang fungsinya untuk melekat pada bagian valve. Dengan kata lain, bed seperti angkur yang membuat ban terus menempel dan melekat pada valve. Yang kelima ada inner dan liner. Inner dan liner adalah lapisan yang di luar pada bagian dalam ban. Inner pada ban turbulence berfungsi untuk sebagai pengganti ban dalam, sedangkan liner adalah untuk lapisan ban saja yang berfungsi melindungi ban dalam. Yang terakhir adalah sidewall. Sidewall adalah lapisan ban yang ada di samping ban. Tujuannya adalah untuk melindungi atau menutup karkas ban. Sidewall adalah komponen ban yang paling besar dan fleksibel. Tipe-tipe atau jenis dari ban atau roda. Yang pertama ada tipe all-terrain. Ban yang satu ini merupakan tipe roda yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan di dua medan atau jalan yang berbeda. Yang kedua ada tipe mode terrain. Kedua tipe roda yang perlu ketahui adalah MT yang merupakan singkatan dari mode terrain. Jika dilihat dari namanya, sudah jelas bahwa jenis ban mobil ini digunakan untuk medan yang ekstrim berlumpur, berbatu, ataupun medan yang berair seperti di sungai. Tipe white terrain. Ban tipe HT sangat cocok dan sesuai untuk digunakan di jalanan perkotaan, mengingat hampir seluruh jalanan di sana dilapisi aspal. Ban tipe ini biasanya akan banyak ditemukan di jenis-jenis mobil seperti MPV, hatchback, sedan, dan city car. Yang keempat ada ban radial. Jenis ban ini mempunyai ciri-ciri yang cukup mencolok, yakni lapisan seratnya berbentuk menyilang pada lingkar ban. Ban ini pada umumnya digunakan untuk mobil dengan tipe penumpang atau truk ringan. Yang kelima ada round flat tire. Ban radial tire mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan aman. Yang keenam ada ban bias. Ban dengan jenis ini merupakan tipe ban yang paling banyak digunakan. Ban bias terbuat dari lembaran-lembaran cord yang digunakan untuk rangka ban. Yang ketujuh, ban turbulence. Ban turbulence didesain khusus agar dapat menahan udara tanpa adanya ban dalam.
Tipe ban turbulence mempunyai lapisan dalam untuk menghindari kebocoran udara dan memang anti bocor. Yang kedelapan ada ban run flat tire, merupakan jenis ban mobil yang bisa digunakan walaupun dalam kondisi yang kempas atau tanpa angin. Dengan ban mobil ini dapat berkendara dengan kecepatan 80 km per jam dengan menggunakannya. Yang kesembilan ada eco tire. Tipe ban eco tire didesain untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Tipe ban yang satu ini dibuat dengan dilapisi silika agar cengkeraman atau grip ke jalan jadi jauh lebih bagus. Yang terakhir, ban comfort tire. Ban jenis comfort tire merupakan ban dengan desain karet tebal dan celah alurnya yang rapat. Seperti namanya, ban ini bertujuan untuk mengutamakan kenyamanan ketika berkendara khusus dengan mobil Toyota. Cara membaca kode pada ban atau pelek roda. Contoh kode 5.50F dikali 15 SDC. Cara membacanya itu 5.50 lebar pelek dalam inci, F bentuk flange pelek, 15 diameter pelek dalam inci, SDC tipe rim. Pertanyaan ke-8, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Kerusakan yang pertama adalah aus yang tidak merata. Yang kedua ada spot wear. Yang ketiga ada tread chipping. Yang keempat ada cut burst. Cara mengatasinya yang pertama pastikan tekanan angin ban sesuai standar. Seimbangkan kedudukan roda secara rutin dan berkala. Dan pastikan kondisi sistem kaki-kaki dan suspensi dalam keadaan prima. Yang kedua, cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan tidak melakukan pengereman mendadak saat berkendara. Cek dan ganti suspensi yang rusak, serta lakukan balancing secara berkala ke bengkel terpercaya. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan ini, atur kecepatan kendaraan saat melewati jalanan rusak, dan sesuaikan ban dengan jenis jalan yang rutin dilalui. Dan yang terakhir, solusi agar terhindar dari kerusakan terparah pada ban ini adalah dengan berhati-hati pada saat melewati jalanan rusak, serta sesuaikan tekanan angin pada ban sesuai standar.